Rudal Rusia hantam wilayah Odessa, 18 orang tewas termasuk anak-anak. Rudal Rusia menghantam sebuah gedung apartemen dan sebuah resor di dekat pelabuhan Odessa di Laut Hitam Ukraina pada Jumat 1 Juli 2022. Akibat serangan itu sedikitnya anak-anak menjadi korban. Dan serangan dilakukan setelah Ukraina mengusir pasukan Rusia di Pulau Ular. Pejabat militer Ukraina menuduh Rusia menggunakan rudal era Soviet yang tidak akurat dalam banyak serangan baru-baru ini. Rusia juga dituduh menggunakan rudal tersebut untuk menyerang pusat perbelanjaan di pusat kota Kremenchuk yang menewaskan 18 orang pada hari Senin dan serangan mematikan di Kiev pada hari Minggu. Dikutip dari Al Jazeera, seorang juru bicara pemerintah dari Odessa, Serhiy Bartchuk, mengatakan bahwa televisi pemerintah Ukraina bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung karena beberapa orang masih terkubur di bawah runtuhan setelah sebagian-bagian juga runtuh. Sementara itu, Bartchuk juga mengatakan rudal lain menghantam fasilitas resort di daerah itu, menewaskan sedikitnya 3 orang termasuk orang anak dan melukai 1 orang lagi. Di mana Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kyrylo Chemysko, mengatakan total 18 orang tewas termasuk 2 anak-anak dalam serangan itu. Serangan Odessa terjadi tak lama setelah Rusia pada hari Kamis mengatakan akan menarik pasukannya dari Pulau Ular. Rusia telah menarik mundur pasukannya di Pulau Ular pada Kamis 30 Juni yang lalu. Sementara itu Rusia tetap mendorong untuk mengepung benteng terakhir perlawanan Ukraina di Provinsi Timur Luhansk. Mengutip dari ABC News, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menarik pasukannya dari Pulau Ular di lepas pelabuhan Laut Hitam Ukraina di Odessa dalam apa yang disebutnya sebagai isyarat niat baik militer. Ukraina mengatakan Rusia melarikan diri dari pulau itu dengan 2 speedboat menyusul rentetan serangan artileri dari rudal Ukraina. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Cherenkov bersikeras bahwa penarikan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Federasi Rusia tidak menghambat upaya PBB untuk membangun koridor kemanusiaan untuk mengambil produk pertanian dari wilayah Ukraina. Ukraina dan Barat menuduh Rusia memblokade pelabuhan Ukraina untuk mencegah ekspor biji-bijian yang berkontribusi pada krisis pangan global. Rusia telah membantah tuduhan itu dan menuduh bahwa Ukraina perlu menghapus rancau laut dari Laut Hitam untuk memungkinkan navigasi yang aman. Pulau itu datang untuk melambangkan perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia. Ketika pasukan Ukraina di sana menerima permintaan dari kapal perang Rusia untuk menyerah atau menghadapi pemboman. Sejak pulau itu direbut, militer Ukraina tiada henti membombardir pensiunan atau granisium kecil Rusia dan aset pertahanan udara ditempatkan di sana. Di timur Ukraina pada hari Kamis, Moskow terus mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Donbas. Ini difokuskan pada kota Lysychansk, benteng terakhir Ukraina yang tersisa di Provinsi Luhansk. Pasukan Rusia dan sekutu separatis mereka menguasai 55% dari Luhansk dan sekitar serangan dari Donetsk, di mana 2 provinsi yang sebagian besar berbahasa Rusia Donbas, di mana Kepala Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji penarikan pasukan Rusia dari Pulau Ular. Panglima Angkatan Darat Ukraina yang memuji pembatasan pulau yang penting secara strategis itu. Oleksiy Hiromov, seorang brigadir jenderal Ukraina, memberitakan bahwa Rusia telah menyerang 68 rumah warga sipil. Hiromov sebelum mengatakan jumlah serangan rudal Rusia di Ukraina meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam minggu terakhir. Rusia menggunakan rudal Kh-22 era Soviet dalam serangan di pusat perbelanjaan yang cukup ramai di Kremenchuk pada hari Senin yang menewaskan 18 orang oleh pihak berwenang Ukraina. Sebuah upacara pemakaman diadakan pada hari Kamis di sebuah desa kecil di Ukraina untuk tentara berusia 45 tahun yang tewas di timur negara itu. Kepala Desa Andriy Kopas mengatakan Vladimir Chetkitov adalah 1 dari 4 tentara dan bistisi dekat Bucha yang tewas dalam perang. Setiap kerugian membawa korban besar di desa kecil, yang berpenduduk sekitar 2.700 orang, di mana pihak berwenang setempat mengatakan Chetkitov terbunuh pada 24 Juni di wilayah Donetsk, di mana penduduk sempat berlutut di sepanjang jalan Bitsi saat tentara membawa peti mati yang ditutupi bendera Ukraina. AS belum melihat Cina menghindari sanksi atau memberikan peralatan militer ke Rusia. Langkah-langkah penegakan yang diambil awal pekan ini menargetkan perusahaan-perusahaan Cina tertentu, bukan pemerintah. Departemen Perdagangan menambahkan 5 perusahaan di Cina daftar hitam perdagangan pada hari Selasa karena diduga mendukung pangkalan industri militer dan pertahanan Rusia saat Moskow melakukan perangnya di Ukraina. Para pejabat AS telah memperingatkan konsekuensi termasuk sanksi jika Cina menawarkan dukungan material untuk upaya perang Rusia. Tetapi secara konsisten pejabat AS mengatakan mereka belum mendeteksi dukungan militer dan ekonomi Cina yang terbuka dari Moskow. Ukraina telah menerima pinjaman 6,9 triliun rupiah dari Bank Dunia dengan 424,6 juta euro atau 6,6 triliun yang dijamin oleh Inggris, kata Kementerian Keuangan.